16, saya akan membahas tentang penyembahan dan kasih karunia. Amin. Nah, hari ini kita akan bahas tentang penyembahan dan kasih karunia. Sudah ketemu semuanya? Kidung Agung? Ayat 15 dan 16. Saya baca ayat 15, nanti 16-nya teman-teman semuanya ya. 3, 2, 1. Lihatlah cantik engkau manisku, sungguh cantik engkau, bagikan merpati matamu. 16, 3, 2. Lihatlah tampan engkau, kasihku sungguh menarik, sungguh sejuk menggembirakan kita. Indah ya, romantis banget ya kitab ini ya. Nah, by the way, Salomo ini menggambarkan Bapa di sorga, menggambarkan Tuhan Yesus yang bagaimana dia sedang memuji gerejanya. Siapa gerejanya? Saya dan teman-teman. Dikatakan seperti ini, lihatlah cantik engkau manisku, sungguh cantik engkau bagaikan merpati matamu. Jadi Tuhan sedang bicara sama kita bahwa, hai, kita ini luar biasa, kita itu indah, kita itu sempurna, kudus, tidak bernoda dan tidak bercacat. Kenapa? Karena ada darah yang sudah membasuh kita. Yes. Amin. Amin. Jadi saat kita sadar bahwa kita sangat dikasihi, kita sempurna, kita menawan, kita menarik, maka kita akan memberikan respon. Ayat 16. Ini penyembahan. Ini penyembahan, benar nggak? Tadi di ayat 15 bicara tentang kasih karunia. Bagaimana Tuhan mengakui kita, Tuhan memuji kita, Tuhan mengasihi kita, dan respon gerejanya adalah ayat 16. Dikatakan gini, lihat tampan engkau, kekasihku sungguh menarik, sungguh sejuk petiduran kita. Aduh, saya ketika baca dua ayat ini, sangat diberkati. Salomo adalah anak dari Daud, benar nggak? Dan Daud ada seorang penyembah. Arti nama Daud apa? Yang dikasihi. Nah, saat kita sadar bahwa kita dikasihi Tuhan, maka kita akan menjadi penyembahnya. Amin. Kita nggak mungkin bisa menyembah Tuhan, menambahkan nilai kepada Tuhan, memberikan nilai yang tinggi kepada Tuhan kalau kita tidak sadar bahwa kita dikasihi. Kasih Tuhan kepada kita tidak bertambah dan tidak berkurang. Kasihnya tetap. Kita mau berdoa 10 jam, kasihnya tidak bertambah. Kita mau baca firman cuma 1 ayat, kasihnya tidak berkurang. Kasihnya tetap. Jadi saat kita menyembah, kita berdoa, kita baca firman, kita yang akan semakin mengasihi dia karena dia sangat baik sama kita. Amin. Nah, topik kita hari ini adalah kasih karunia dan penyembahan. Kita tidak masuk ke dalam hadirat Tuhan karena penyembahan. Kita masuk hadirat Tuhan karena darah Yesus. Amin. Kita harus setuju di sini. Kita bisa masuk ke hadirat Tuhan bukan karena pujian dan penyembahan. Kita bisa masuk ke dalam hadirat Tuhan karena apa? Darah Yesus. Ibrani pasal yang ke-10. Terus buat saya ya. Ibrani 10 ayat 19. Bisa minta tolong bacakan, terima kasih. Saya datang sama teman-teman gospel nih, rekan-rekan saya, partner saya, orang-orang yang dikasih dan diberkati. Ada Pak Heri, ada Pak Deksan, ada Pendeta Acep juga. Dan saya yang paling muda, anugerah banget. Ayat 19 ya. Iya, benar. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Amin. Wow. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat. Nah, di terjemahan bahasa Inggris, tempat maha kudus, ruang maha kudus, yang bagaimana ada tabut di sana, ada hadirat Allah di sana, ada berkat Tuhan di sana, ada suara Tuhan di sana, ada kehendak Tuhan di sana, ada rencana Tuhan di sana, ada kesembuhan di sana, ada mujizat di sana. Karena ada apa? Ada tabut. Ini bicara tentang Bapa sendiri yang penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Kita bisa menghampiri Bapa di tempat kudus ya karena ada darah yang suci, darah yang mahal, darah anak domba Allah, darah Yesus Kristus, sehingga kita bisa menghampiri Dia dengan penuh keberanian, bukan ketakutan. Yes. Jangan berkata kepada Tuhan, Tuhan aku nggak layak untuk menjadi seorang penyembah. Kalau seperti itu, pola pikir kita masih ada di PL, masih dalam hukum Taurat, yang semuanya berdasarkan upaya kita.
Tapi kalau kita sadar bahwa kita sudah ditebus, kita dijadikan baru, Iya. kita adalah orang benar, penyembahan kita berdaya cipta. Yes. Penyembahan kita berdaya cipta. Penyembahan kita menyampaikan pesan profetik. Ingat kisah pasal yang kedua, yang bagaimana ada murid-murid di sana dan 120 orang percaya berkumpul bersama-sama di loteng Yerusalem. Ingat kisah itu? Kisah 2 ayat 4 mengatakan gini, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Roh Kudus akan menghampiri orang-orang yang sudah lahir baru. Roh Kudus hanya tinggal kepada orang-orang yang sudah lahir baru. Dan ketika mereka dipenuhi Roh Kudus, mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain yang kita kenal sebagai bahasa roh, ya kan? Atau bahasa lidah. Nah, saya suka berdoa dalam bahasa roh. Kenapa? Karena ketika saya berdoa dalam bahasa roh, saya sedang mendoakan hal-hal yang rahasia. Bukan rahasia bagi Tuhan, rahasia bagi saya. Tetapi ketika saya berdoa dalam bahasa roh, Roh Kudus akan bantu saya untuk menyingkapkan apa yang sedang saya doakan. Ya. Roma 8 ayat 26. Roh membantu kita untuk apa? Berdoa. Dan bahkan mereka menyampaikan nubuatan-nubuatan di sana, benar nggak sih? Sehingga orang-orang yang ada di Yerusalem, mereka mendengar. Mereka mendengar perbuatan-perbuatan tentang Allah. Kenapa ada nubuatan di sana? Ketika mereka sadar bahwa mereka adalah anak, mereka adalah orang percaya yang sudah dibasuh dengan darah Yesus, mereka berani menyembah Tuhan dan mereka berani untuk menyampaikan pesan profetik. Yes. Amin. Amin. Mereka menyampaikan pesan profetik. Saya nggak ada catatan khotbah, saya hanya sampaikan apa yang terangkan di hati saya. Bukan berarti saya tidak punya penafsiran. Saya sudah ada penafsiran di pikiran saya, tetapi saya percaya Roh Kudus yang akan menghidupkan pengetahuan. Iya. Roh Kudus akan mengubah pengetahuan menjadi pewahyuan. Jadi kita butuh pengetahuan dan kita serahkan kepada Roh Kudus, maka Roh Kudus akan berubah menjadi pewahyuan. Yes. Sehingga itu bisa menjadi rema dalam kehidupan kita. Amin. Jadi saat mereka sedang menyembah Tuhan, memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan karena mereka sadar bahwa mereka adalah anak, banyak orang percaya mendengarkan apa yang mereka katakan. Sehingga mereka ada yang percaya, ada yang enggak juga kan. Ada yang menyindir juga. Mereka mabuk karena anggur. Tetapi Petrus bangkit. Dia berkhotbah. Dia menyampaikan kabar baik tentang Yesus. Dan kabar baiknya 3.000 orang dimenangkan. Amin. 3.000 orang dimenangkan. Petrus punya kelemahan. Di mana? Mulutnya, perkataannya, ya kan? Dia nggak bisa rem perkataannya. Ketika Tuhan Yesus sedang berkumpul bersama dengan murid-muridnya sebelum Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, ya kan? Petrus berkata, sekalipun mereka semua meninggalkan Engkau Tuhan, aku tidak akan meninggalkan Engkau. Petrus berusaha dengan upaya sendiri, dengan kekuatan sendiri. Dan Tuhan berkata, sebelum ayam berkokok 3 kali, engkau akan menyangkal aku berapa? 3 kali. Ketika kita menggunakan kekuatan kita, nggak mungkin kita bisa mengasihi Allah, nggak mungkin kita bisa menyembah Tuhan. Kita harus terima anugerahnya dulu, kasih yang tanpa syarat, maka kita bisa memberikan pujian kepada Tuhan kita, kepada Bapa kita yang penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Amin. Luar biasa loh kitab Kidung Agung ini. Ketika saya baca, wow, saya sangat diberkati. Respon gereja harus seperti ini. Ayat 16, lihatlah tampan engkau. Artinya apa? Tuhan kita bukanlah Tuhan yang jahat, bukan Tuhan yang garang. Coba berpikir bersama dengan saya. Tuhan kita bukan Tuhan yang garang, bukan Tuhan yang jahat. Digambarkan di sini dia tampan, penuh dengan keagungan, penuh dengan kebaikan. Jadi saat kita mengingat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, kita bisa menyembah Dia. Kita bisa menghampiri Dia. Tapi kalau kita hanya tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang menghukum, memberikan sakit penyakit, nggak mungkin kita bisa menyembah Dia, nggak mungkin. Cara kerja Tuhan di PL dengan di PB berbeda. Kalau di PL semuanya berdasarkan apa? Upaya kita. Tetapi kita tidak hidup di bawah PL lagi. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah mengenapi hukum Taurat. Dia bukan menghilangkan loh, jangan salah. Tuhan Yesus tidak menentang hukum Taurat. Orang-orang kasih karunia harus tahu ini. Tuhan Yesus tidak menentang hukum
Taurat. Tetapi dia tahu bahwa tidak ada seorang pun yang sanggup melakukan hukum Taurat. Makanya dia harus menggenapinya. Yes. Dia menggenapinya untuk kita loh teman-teman. Dia genapi hukum Taurat. Ada 10 perintah, benar ya? Di Keluaran 20 ada 10 perintah dan dipecah menjadi 613 peraturan. Iya. Capek nggak sih? Gagal satu, gagal semua. Orang suci pun menurut dunia ya, bukan menurut Tuhan ya, nggak bisa. Hukum Taurat itu kudus, tetapi dia tidak bisa menguduskan kita. Iya. Hukum Taurat itu benar, tapi nggak bisa membenarkan kita. Iya. Tapi puji Tuhan, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di Haleluya. dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kita menjadi kebenaran Allah. Amin. Amin. Sehingga kita bisa menyembah di dalam roh dan kebenaran. Saya sedang bicara tentang penyembahan dan kasih karunia. Kita nggak mungkin bisa menyembah Tuhan tanpa sadar akan kasih karunia. Betapa Tuhan sangat mengasihi kita. Dia Amin. adalah Tuhan yang tampan. Yes. Yesus adalah Tuhan yang tampan. Yes. Artinya yang ada di dalam dirinya hanya kebaikan, bukan hukuman. Amin. Dia Tuhan yang penuh dengan apa? Kasih. Dia bermurah hati kepada kita. Jadi jangan takut mengambil kata kasih karunia ya. Terus kemudian dikatakan di sana, kekasihku sungguh menarik. Dia bukan musuh, dia adalah kekasih. Amin. Dia bukan musuh, dia adalah kekasih. Banyak orang berpikir gini, Tuhan itu adalah Tuhan yang suka untuk marah-marah saat orang gagal, saat orang terjatuh. Tuhan akan menghukum dia, akan membinasakan dia. Enggak. Itu bukan sifat Tuhan kita. Dia adalah kekasih bagi kita. Yohanes pasal pertama mengatakan bahwa dia penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Jadi saat kita sadar bahwa dia adalah kekasih kita, ya namanya kekasih, ya kan, yang punya pacar, yang pernah pacaran tahu lah, masa dating itu ada masa yang paling indah. Iya kan? Dari mata turun ke dompet. Karena makan bakso gak bisa pakai hati bayar dia. Just didengar serius banget saudara. Saya di sini sedang share aja apa yang ada di hati saya. Masa pacaran adalah masa yang paling indah. Amin. Dan keluarga lebih indah. Ya. Makanya Tuhan mau supaya apa? Terus buat pacaran. Bukan, dua menjadi satu Pak, Mas sudah bernikah. Haleluya. Aduh Tuhan baik ya. Haleluya. Amin. Amin. Nah, saat kita dating, saat kita kencan, kan fokus kita bukan di makanannya kan? Yes. Kalau kita makan bakso nih, makan bakso waktu masih pacaran, ya kan? Fokus kita bukan di baksonya. Fokus kita adalah pribadi yang ada di depan kita. Oh. Dan bahkan kita betah, ya kan? Mau 1 jam, 2 jam, 3 jam, yang penting ada dia di situ. Kenapa ada yang namanya kasih di sana? Ada kasih di sana. Saat orang sadar bahwa dia dikasih Tuhan, penyembahannya beda deh, serius deh. Amin. Penyembahannya bukan kayak apa namanya Nabi Baal gitu kan? Mereka menoreh-noreh tubuhnya dengan pedang, berusaha supaya meyakinkan Tuhan. Itu Nabi Baal, kita nggak seperti itu. Elia apa? Sudah cukup? Iya. Mungkin Tuhan kamu lagi sibuk, mungkin lagi tidur. Elia mengenal sifat dari Allah. Ya. Makanya dia bisa berdoa dengan berani. Dia bisa berkata, ya, supaya api itu turun dari langit. Dari mana bisa terjadi seperti ini? Karena ada sebuah hubungan. Iya. Karena ada sebuah hubungan. Sekalipun Elia, setelah dia mengalami kemenangan besar, terus kemudian dia stres, dia pergi ke padang gurun, terus masuk ke gunung Allah, tapi Tuhan tidak membenci Elia loh. Benar nggak? Tuhan tidak mencabut dia. Padahal dia sudah bersungguh-sungguh. Tuhan, aku sudah bekerja untuk Engkau. Lihat, cuma aku seorang diri. Seringkali kalau kita mengenalkan kekuatan kita akan depresi. Ya. Tapi saat kita mengenal anugerah Tuhan, kita akan disegarkan.
Iya. Anugerah tidak lari dari Elia. Ketika dia sedang berada di bawah tekanan, Tuhan kirim apa? Burung gagak. Untuk kasih apa? Roti Rajin. bakar. Bener nggak? Saya nggak tahu roti bakar dari Manado atau dari mana, saya nggak tahu. Roti menggambarkan tubuh Yesus. Amin. Kita bisa bangkit berjalan saat kita makan roti dari surga. Iya, yes. Amin. Roti kehidupan. Dan kemudian Elia mengharapkan untuk mendengar suara Tuhan. Ada gempa bumi di sana, terus kemudian ada apa? Ada api, ada petir, ya kan? Tapi nggak ada suara Tuhan di sana. Kemudian angin sepoi-sepoi basah. Iya. Pemasmur mengatakan, be still and know that I am God. Saat kita sedang berada di bawah tekanan, saran saya seperti Bapak Gembala katakan bahwa be still, tenang, rest, ingat kebaikan Tuhan, maka kita bisa mendengar suaranya. Iya. Amin. Amin. Yohanes mengatakan bahwa domba-domba mengenal suara gembalanya. Artinya setiap dari kita bisa mendengar suara Tuhan, dan inilah penyembahan. Amin. Kita bicara kepada Tuhan, Tuhan bicara kepada kita, itu penyembahan, itu hubungan. Dan ini hanya bisa terjadi karena kasih karunia Tuhan. Amin. 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 Aduh, saya ketika melihat orang-orang menyembah dengan apa? Dengan romantis, saya sangat diberkati loh. Kenapa? Karena mereka memposisikan dirinya sebagai seorang anak, bukan sebagai seorang hamba. Iya. Anak berhak menerima warisan, hamba tidak. Iya. Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, kudus, layak untuk disembah. Tapi kalau kita sadar bahwa kita adalah anak, kita akan berani untuk menghampiri kekudusannya. Iya. Kenapa demikian? Karena kita adalah kudus. Kita orang kudus, bukan kudus Jawa Tengah. Ya, kita adalah orang kudus. Artinya sudah dipisahkan. Kolose 1:13 mengatakan bahwa Dia sudah memisahkan kita, memindahkan kita dari apa? Kerajaan kegelapan dipindahkan ke dalam kerajaan anaknya kekasih. Roh kita sudah menjadi baru. Roh hanya bisa terhubung dengan Roh. roh. Sekali. Roh hanya bisa terhubung dengan roh. Allah adalah roh. Bagaimana supaya kita bisa terhubung dengan rohnya Allah? Kita harus lahir baru. Terima Tuhan Yesus, roh kita menjadi baru, sehingga roh kita bisa terhubung dengan rohnya Allah. Saya nggak bisa menyembah Tuhan dengan berfokus kepada perbuatan saya loh. Kalau saya terfokus dengan perbuatan saya, maka saya akan menghampiri Dia dengan ketakutan. Tapi kalau saya menyembah Tuhan, saya sadar bahwa saya adalah ciptaan yang baru, saya punya roh yang baru, yang kudus, sempurna, sama seperti rohnya Tuhan Yesus, maka penyembahan saya adalah penyembahan yang Yes. Amin. Roh yang suci terhubung dengan roh yang suci. Roh Bapa itu suci, kudus, tidak bernoda dan tidak bercacat. Dia adalah Allah yang kudus. Makanya saat Tuhan Yesus ingat berada di kayu salib, Bapa memalingkan wajahnya dari Tuhan Yesus. Kenapa? Waktu itu Tuhan Yesus menanggung dosa-dosa kita. Ya. Pelanggaran kita, sakit penyakit kita, kegagalan kita, kebobrokan kita ditanggung sama Tuhan Yesus. Makanya Bapa memalingkan wajahnya dari anaknya yang paling Dia kasihi. Ya. Sampai Tuhan Yesus berkata, Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Ternyata saat kita terpisah dari roh Allah, itu nggak enak kok teman-teman. Tuhan Yesus mengalami rasanya bagaimana terpisah dari Bapaknya. Dia terpisah dari Bapa supaya kita terhubung dengan Bapa. Amin. Dia terpisah dari Bapa untuk sementara waktu karena dosa kita ada pada tubuhnya, supaya saya dan teman-teman terhubung dengan Ya. Amin. kita bisa meminta kepada Bapa tanpa perwalian, tanpa perwakilan. Kenapa? Dia Bapa, kita Amin. Amin. Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Kata Tuhan Yesus. Tuhan Yesus nggak pernah panggil Bapa Allah loh, nggak pernah. Dia mengajarkan doa Bapa kami, benar nggak? Bapa Ya. kami yang di surga. Dia mengajar tentang Bapa. Yohanes pasal 14 juga, bahwa kamu berdoa minta kepada Bapa di dalam namaku. Dia mengajar tentang Bapa. Karena begitu besar kasih Allah. Allah bicara tentang Bapa akan dunia ini. Jadi Tuhan Yesus
memperkenalkan Bapa, tapi waktu dia berada di kayu salib, untuk sementara waktu dia terpisah dari Bapa. Kenapa? Karena dosa kita, pelanggaran kita. Dan puji Tuhan, saudara kita sudah lahir baru, sudah terima Tuhan Yesus, sehingga Tuhan memuji kita. Hai cantik engkau manisku. Amin. Hihi, amin. Aduh, Amin. dahsyat ya. Dahsyat. Cantik engkau manisku. Tuhan memuji kita loh. Dengarkan suara pujian itu. Dengarkan suara pujian dari Bapa. Pengakuan dari Bapa itu. Kesadaran akan suara bahwa kita dikasihi Tuhan, maka kita bisa berkata sama-sama, Tuhan, tampan Engkau Tuhan, baik Engkau Tuhan, kudus Engkau Tuhan, penuh dengan kasih karunia dan kebenaran Engkau Tuhan. Aku bersyukur, terima kasih. Itu indah banget penyembahannya. Iya. Indah banget. Amin. Jadi kita masuk ke hadirat Tuhan bukan dengan pujian penyembahan, tapi karena darah Yesus. dari Yesus. Terus apa pujian penyembahan? Itu kado kita. Iya. Bapak senang loh dengan pujian kita, dengan penyembahan kita. Bapak senang banget. Di surga nggak kekurangan penyanyi. Iya, iya. Yesaya pasal 6. Kita akan melihat ya. Luar biasa. Aduh, Roh Kudus baik banget ya. Iya. Dia mengingatkan firman demi firman, ayat demi ayat. Yesaya 6 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7 deh. Bisa minta tolong satu orang bacakan, terima kasih. Dalam tahun matinya, masih usia, aku melihat Tuhan duduk di atas takhta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang langit. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuh dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Wow. Tuhan semesta alam. Amin, amin. Saya dapat sesuatu di sini. Perhatikan, serafim memuji Tuhan. Mereka berkata, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Non-stop. Benar? Ya. Di surga tidak kekurangan penyanyi, tidak kekurangan pemuji. Tapi saat kita menyembah Tuhan, menyembah Bapa, Tuhan suruh berhenti itu malaikat, dan Bapa mendengar suara pujian kita. Penyembahan Amin. kita. Karena penyembahan kita ada penyembahan yang sangat berharga lebih daripada malaikat. Amin. Malaikat jatuh, Tuhan tidak tebus. Manusia gagal, dia berikan sang putra mahkota, yaitu Iya. Yesus, mati bagi kita. Oh. Dia sangat bernilai kita. Amin. Serafim nggak bisa melihat wajah Bapa. Lihat, sayap dipakai untuk apa? Menutup wajahnya. Kenapa? Bapa adalah pribadi yang sangat kudus. Kalau lihat Yesaya, Yesaya, Iya. Aku sudah. lihat. Yesaya ayat yang keempat. Namun mataku telah melihat. Sang Raja. Ini gambaran loh, anugerah kasih karunia Iya. yang ada di dalam PL. Amin. Dan ngomong-ngomong, kalau kita belajar teologi, kitab Yesaya adalah Injil di dalam Perjanjian Lama. Ya. Kenapa? Karena banyak bicara tentang nubuatan Yesus. Yesaya melihat sang raja. Yesaya melihat sang raja. Yes. Makanya responnya, karena dia belum ditebus, belum diperbaharui, responnya apa? Dia berkata, celakalah aku binasa. Tapi kabar baiknya buat kita sekarang, bahagianya aku hidup. Amin. 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 Kita nggak Amin. celaka, tapi kita